Salve. Perkenalkan, nama saya Sonia Manafe SPD dari SMP Negeri Satapulawan, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman praktik baik saya selama mengikuti kegiatan PPL mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022. Praktik baik ini saya membuatnya dalam video batch praktik dengan metode STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Tujuan yang akan dicapai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi periodisasi saman praaksara di kelas 7 SMP Negeri Satapulawan. Yang berikut situasi. Situasi, latar belakang masalah yang menyebabkan motivasi siswa rendah pada mata pelajaran IPS di kelas 7 SMP Negeri Satapulawan dengan materi periodisasi saman praaksara adalah yang pertama, motivasi belajar siswa rendah, yang kedua, penggunaan media pembelajaran tidak inovatif, yang ketiga, metode-metode yang digunakan guru membosankan dan kurang variatif. Praktik pembelajaran ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan dan dibagikan karena banyak guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi refleksi atau inspirasi bagi teman guru lain. Dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai seorang guru, saya harus berupaya menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Sebagai mahasiswa PPL, saya mempelajari pendekatan media pembelajaran, metode pembelajaran, dan model-model pembelajaran yang inovatif berbasis kritik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan yaitu motivasi belajar siswa rendah pada mata pelajaran IPS materi periodisasi saman praaksara, antara lain yang pertama, peserta didik terlihat tidak termotivasi saat belajar tentang materi periodisasi saman praaksara. Yang kedua, kurangnya motivasi orang tua untuk membantu peserta didik saat belajar. Yang ketiga, guru tidak menggunakan alat peraga saat pembelajaran materi periodisasi saman praaksara. Dan yang keempat, model pembelajaran yang digunakan guru tidak inovatif. Uraian masalah tersebut, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah yang pertama, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang menarik. Yang kedua, guru harus membangun interaksi dengan orang tua untuk memotivasi peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, guru harus menggunakan alat peraga yang tepat untuk menarik perhatian siswa. Dan yang kelima, guru harus memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Nah, untuk mengatasi keempat tantangan di atas, maka orang-orang yang terlibat dalam aksi ini adalah guru, peserta didik, dan orang tua. Yang berikut, aksi. Aksi yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa.
Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengembangkan RPP, bahan pembelajaran, menyusun media pembelajaran, menyusun LKPD, rubrik penilaian dengan materi tentang sama praaksara. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan model dan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dipadukan dengan media berbasis teknologi, yakni model pembelajaran PBL, pendekatan saintifik, media PowerPoint, dan video pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, memberikan stimulus dengan menyanyikan lagu-lagu daerah dan juga lagu-lagu nasional. Yang kedua, mengelompokkan siswa dalam kelompok untuk siswa lebih bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, mengorientasikan peserta didik pada masalah yang ditampilkan lewat gambar-gambar dan juga video pembelajaran, materi tentang periodisasi saman praaksara untuk mengidentifikasi informasi yang telah didapat dari pengamatan gambar dan video pembelajaran tersebut. Yang berikut, pembimbingan dan penyelidikan kelompok atau dalam kelompok atau individu, yang mana untuk mengumpulkan peserta didik dapat mengumpulkan informasi ataupun data tentang periodisasi masa praaksara dari pengamatan gambar dan video pembelajaran. Yang berikut, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menyiapkan laporan. Yang berikut, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah secara berkelompok serta mempresentasikannya di depan kelas. Yang berikut, mengevaluasi pemahaman peserta didik dengan memberikan LKPD untuk menguji pengetahuan peserta didik, menyelesaikan soal dalam bentuk post-test. Yang berikut, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka peserta didik merefleksi kembali materi pembelajaran yang sudah dipelajari selama pembelajaran. Nah, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain laptop, infocus, HP, dan buku-buku pelajaran, buku paket yang disiapkan. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya motivasi dari orang tua. Nah, strategi yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah yang pertama, saya melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk menyampaikan kepada orang tuanya apa peran dan tanggung jawab orang tua kepada peserta didik dalam belajar agar orang tua lebih berperan aktif dalam memotivasi anaknya dalam belajar. Hal yang berikut yang saya lakukan adalah saya sebagai guru, saya harus membangun komunikasi yang interaktif dengan orang tua peserta didik sehingga mereka juga dapat memahami pentingnya dukungan dan perhatian dari orang tua untuk membantu peserta didik mengembangkan keinginan belajar di rumah. Tantangan yang ketiga yaitu pemilihan alat peraga yang tepat saat pembelajaran periodisasi saman praaksara. Nah, di sini strategi yang digunakan adalah
dengan menggunakan alat peraga atau alat bantu ajar berupa gambar-gambar peninggalan zaman praaksara yang saya siapkan, dilakukan dengan permainan secara acak dan siswa memilih gambar sesuai dengan jenis peninggalan zaman. Kemudian siswa menempelkannya di papan tulis secara bergantian. Nah, kegiatan ini membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Nah, sumber daya yang diperlukan untuk tantangan ini yaitu membuat alat peraga. Sumber daya yang digunakan yaitu karton, gunting, lem, spidol, penggaris, dan juga gambar-gambar peninggalan sejarah zaman praaksara. Nah, tantangan yang keempat yaitu pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Nah, di sini strategi yang dilakukan dalam pemilihan model pembelajaran ini yaitu yang pertama, saya sebagai guru harus memahami karakter siswa dan karakter materi pembelajaran. Di sini saya memilih model pembelajaran problem based learning, dan model pembelajaran ini berbasis masalah, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok. Nah, serta di mana lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan bermakna, relevan, dan juga kontekstual. Nah, sintaks yang saya gunakan dalam problem based learning ini yaitu pertama, saya mengorientasi peserta didik pada masalah. Terus yang kedua, saya mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok untuk belajar. Yang ketiga, saya membimbing penyelidikan individu maupun dalam kelompok. Yang keempat, peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Saat proses pembelajaran berlangsung, banyak orang yang terlibat dalam keberhasilan pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, dan semua orang yang membantu saya saat perekaman video. Merupakan sangat penting dalam terlaksananya kegiatan pembelajaran. Sumber daya yang mendukung dalam kegiatan ini adalah pertama, saya menyiapkan laptop, infocus, dan juga peralatan lain yang mendukung proses pembelajaran. Yang berikut yaitu refleksi hasil dan dampak. Nah, dari pengalaman ini maka dampak dan dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat terlihat dari yang pertama, penggunaan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik menggunakan video pembelajaran, teks, dan gambar-gambar yang mana dipadukan dalam media PowerPoint yang saya rasa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 7 mata pelajaran IPS terkait dengan materi periodisasi masa praaksara di Indonesia. Nah, hal ini dapat dilihat dari sikap peserta didik yang sangat antusias di setiap tahapan pembelajaran yang dilakukan. Nah, peserta didik juga aktif dalam menyelesaikan permasalahan dalam kelompoknya masing-masing, dan mereka
juga dapat bertukar pendapat dengan teman sebayanya yang membuat mereka lebih nyaman, leluasa, dan saling memberi pendapat. Nah, penggunaan model problem based learning dengan metode saintifik yang dipadukan dengan media PowerPoint juga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan peserta didik dalam kegiatan belajar. Nah, hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan yang sebagian besar memperoleh nilai 80 dari 17 siswa. Semuanya memperoleh nilai yang memuaskan, bahkan tidak ada peserta didik yang memperoleh nilai di bawah standar KKM. Nah, penggunaan model pembelajaran problem based learning ini dengan metode saintifik juga yang dipadukan dengan media PowerPoint sangat efektif karena menurut saya dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam PPL dengan materi tentang periodisasi masa praaksara di Indonesia. Nah, kegiatan ini mendapat respon yang baik dari kegiatan pembelajaran. Yang pertama, dari pengamatan saya, siswa lebih semangat dan sangat senang, yang mana bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, siswa sendiri yang dapat memberikan refleksi dari pembelajaran yang sudah dipelajari. Dan yang kedua, faktor keberhasilan yang berikut yang saya amati, yaitu pada saat pembelajaran, penguasaan guru terhadap media pembelajaran, model pembelajaran, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat itu guru sudah menguasainya. Lalu yang ketiga, faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, model pembelajaran, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu seyogianya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model dan alat peraga untuk membuat proses mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini ada faktor keberhasilan dari pembelajaran ini yang dapat dibuat kesimpulan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode saintifik yang dipadukan dengan berbagai teks, gambar, dan video pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik pada SMP Negeri Satap Pulau. Sekian video praktik baik yang saya sampaikan. Assalamualaikum